perilaku. Interaksi antara manusianya, sekarang kalau antropologi kira-kira bahasnya tentang apa ya? Ada yang mungkin familiar dengan istilah antropologi? Mungkin ada yang mau mencoba menerka-nerka. Kali ini apa yang akan kita bahas di antropologi kesehatan? Silakan. Siapa yang mau menerka-nerka deh? Atau mungkin memang sudah tahu antropologi kesehatan itu bahas apa? Silakan. Siapa yang mau mencoba? Apa ya? Kita topiknya tentang apa ya ini? Kalau nggak ada, ya udah saya yang pilih ya. Saya, Bu, Muhammad. Silahkan. Kaget aku. antropologi kesehatan itu membahas tentang kesehatan dengan budaya, Bu. Misalnya kayak yang Ibu bilang waktu itu tuh, waktu pertama ketemu antara budaya di perkampungan itu kalau labu itu buat makanan hewan, nggak boleh buat makanan bayi. Menurut saya itu Mm-mm. sih, Bu, budaya Oke. dengan kesehatan. Terima kasih, Mas Kadafi. Iya, betul. Salah satu yang nanti yang akan dibahas adalah kaitan antara kebudayaan dengan kesehatan. Nah, sekarang kita coba bedah ya, antropologi itu apa, kesehatan apa, terus kok sampai ke bisa korelasi kebudayaan dan kesehatan itu gimana? Coba kita lihat. Jadi kalau misalnya di sosiologi kita sudah cerita tentang pola interaksi antar manusianya, jadi yang diubek-ubek itu adalah interaksinya. Kalau di antropologi yang diubek-ubek itu adalah manusianya. Jadi sosiologi lebih kepada hubungan manusianya, sedangkan antropologi membahas tentang si manusianya itu sendiri. Nah, kalau menurut si I Gede Wiranata, ilmu yang mempelajari manusia dari sudut cara berpikir dan pola perilaku. Sedangkan kalau menurut Aryono, ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang manusia dengan mempelajari aneka bentuk fisik. Jadi nggak cuma kebudayaan, tapi di antropologi itu bahkan juga membahas tentang bentuk fisik dan segala macamnya, terus juga kepribadian masyarakat serta kebudayaannya. Jadi lebih subjeknya itu adalah manusianya. Nah, kalau kesehatan, teman-teman pasti sudah familiar istilah definisi kesehatan. Intinya adalah sehat, bisa produktif secara sosial maupun ekonomi. Jadi kalau menurut Undang-Undang Kesehatan itu sudah sampai pada taraf produktif. Nah, tapi kalau nanti teman-teman berangkat ke masyarakat, turun lapangan langsung, teman-teman akan menemukan beragam definisi sehat menurut masyarakat. Artinya sehat di masyarakat itu bisa beraneka ragam gitu. Oh, aku sehat, yang penting aku bisa kerja. Aku sehat kalau aku nggak ada punya penyakit sama sekali. Aku sehat walaupun aku lagi flu sedikit itu. Jadi tuh definisi sehat bisa berbeda-beda. Tapi kalau menurut undang-undang itu lengkap gitu ya. Dia juga sehatnya itu nggak cuma fisik, tapi juga jiwa pun termasuk sosial. Bahkan dia harus bisa produktif secara sosial dan juga ekonomi. Nah, kalau menurut Hasan dan Prasad, antropologi kesehatan itu mempelajari aspek biologis, nanti juga kebudayaan dari titik tolak pandangan untuk memahami kedokteran, aspek sosial kedokteran, dan masalah-masalah kesehatan manusia. Karena nanti kalau kita lihat sejarahnya, itu awal mulanya selalu berawal dari keilmuan kedokteran gitu ya. Bahkan kan salah satu ilmu yang tertua itu adalah ilmu kedokteran. Kesmas itu kan sebetulnya apa ya? Muncul setelah adanya istilahnya itu kayak perkembangan gitu ya. Ketika para dokter ini nggak bisa nemuin kenapa sih sebetulnya penyebab permasalahan penyakit, misalnya kok bisa penyakit ini menyebar dalam jangka waktu yang cepat, kok bisa virus ini menyebar, yang dipelajari oleh kedokteran, oke, ini sakit karena ada virus.
karena ada bakteri yang menyerang manusia, sistem imun dan segala macamnya. Tapi teman-teman kedokteran di zaman dahulu sadar akhirnya bahwa virus ini bisa berkembang salah satunya karena perilaku. Nah, akhirnya muncullah dari situ cabang-cabang ilmu yang lain. Kalau misalnya tadi sudah ada antropologi dan kesehatan, nah sebetulnya lebih spesifik antropologi kesehatan itu bahas apa gitu ya. Kalau menurut Fabrega, poin pertama adalah mereka di ilmu ini menjelaskan berbagai faktor, mekanisme, dan proses memainkan peranan di dalam atau mempengaruhi cara saat individu dan kelompok terkena oleh atau berespon terhadap sakit dan penyakit. Dan yang kedua, mempelajari masalah ini dengan penekanan pola-pola tingkah laku. Jadi kalau di antropologi kesehatan, yang diubek-ubek itu lebih banyak tentang konsep sehat dan sakit, sakit dan penyakit, kaitannya dengan lingkungannya bagaimana mereka merespon istilah sakit, bagaimana mereka merespon istilah penyakit, bagaimana mereka mencari cara agar sehat dan tidak sakit, maupun ketika mereka sakit, mereka harus sembuh itu caranya bagaimana. Nah, itu yang dipelajari oleh antropologi kesehatan. Jadi menurut Kunchara Ningrat, intinya antropologi kesehatan itu membicarakan masalah konsep sakit, konsep sehat, pengobatan tradisional, serta kebiasaan atau perilaku dan pantangan suatu kelompok masyarakat terhadap makanan tertentu. Jadi kalau menurut Kunchara Ningrat, beliau menyampaikan lebih spesifik terhadap makanan tertentu. Yang nanti di materi terakhir kalau nggak salah, kita akan bahas khusus tentang makanan, korelasinya dengan kebudayaan itu seperti apa. Kok bisa makanan itu punya tempat khusus gitu ya di antropologi kesehatan, yang ternyata nanti makanan itu punya arti yang tidak selalu hanya untuk memenuhi nilai gizi, tapi juga punya unsur kebudayaan di setiap jenis makanan gitu. Jadi di sini bahkan istilah sakit dan penyakit itu adalah dua hal yang berbeda kalau menurut antropologi kesehatan. Sakit nanti akan berkaitan dengan persepsi masyarakat, jadi bagaimana dia mempersepsikan dirinya sehat dan sakit, yang artinya sakit itu tergantung dari gejala yang dirasakan, tergantung apa yang dia bisa lakukan terhadap gejalanya itu, dan bagaimana dia memperoleh pengobatan. Tapi kalau penyakit, itu akan berbeda lagi nanti konsepnya. Penyakit itu lebih kepada vonis gitu ya, vonis dari dokter karena ada agen yang menyerang sistem imun sehingga mengakibatkan gejala tertentu. Jadi sakit dan penyakit nanti akan memiliki dua konsep yang berbeda kalau di antropologi kesehatan. Oke, sedikit flashback ke belakang tentang munculnya antropologi kesehatan. Prinsipnya sama ya dengan sosiologi kesehatan. Jadi memang dulunya itu para teman-teman dari kedokteran itu berusaha mencari tahu sebetulnya korelasinya antara lingkungan, antara perilaku dengan sebuah penyakit itu apa sih gitu ya? Kok bisa penyakit itu muncul dan berkembang dengan secepat itu gitu. Nah, ternyata memang konsepnya ini mencari tahu pola perilakunya. Nah, di sini disebutkan antropolog diminta para dokter untuk menganalisis sikap penduduk tentang kesehatan, tentang sakit, tentang dukun, obat-obatan tradisional, kebiasaan, pantangan-pantangan makan, dan segala macamnya. Sehingga secara tidak langsung tugas antropolog adalah mencari asal-usul perilaku masyarakat dalam menanggapi masalah yang terjadi dengan kesehatan mereka. Kalau kita flashback lagi ke materi sebelum UTS, kita kenal perilaku itu kan ada dua ya, perilaku terbuka dan juga perilaku tertutup.
perilaku yang tampak dan juga perilaku yang tidak tampak. Nah, seringkali yang kita lihat di lapangan adalah program kesehatan mengatasi perilaku yang tampak di masyarakat. Nah, bukan artinya selalu semuanya itu gagal ya, tapi pasti juga ada yang berhasil. Tetapi kalau misalnya sudah perilaku yang tampak A, kita udah bikin program menyelesaikan masalah A, gitu, tapi kok nggak berhasil ya. Nah, jangan-jangan akar permasalahannya bukan itu, gitu. Kayak cerita saya tuh yang labu, gitu kan, ada bagaimana mengatasi masalah kurang gizi di sebuah desa untuk anak-anak balitanya, padahal mereka di sana makanan tambahannya melimpah. Oh, dibikinlah program edukasi tentang pengolahan makanan labu parang pada waktu itu. Tapi kan permasalahannya nggak selesai gitu loh. Bukan artinya mereka gizinya langsung membaik, bahkan mereka aja tetap aja nggak mau bikin makanan olahan labu parang karena ternyata ada perilaku tidak tampak yang sayangnya belum sempat dianalisis gitu loh. Yang awalnya kelihatannya cuma ingin menyelesaikan masalah gizi lewat pemberian makanan tambahan, mengedukasi para ibu tentang bagaimana cara mengolah jenis makanan, tapi ada yang terlewatkan berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap jenis makanan tersebut. Nah, tugasnya para antropolog zaman dulu, nah itu tuh nyari tahu perilaku-perilaku yang tidak tampak itu apa, yang akhirnya mengakibatkan perilaku yang tampak, termasuk di dalamnya adalah persepsi-persepsi, kebudayaan-kebudayaan yang ada di masyarakat, yang akhirnya membentuk perilaku tidak tampak sehingga menghasilkan perilaku yang tampak tadi. Itu tugasnya. Nanti kalau ditanya antropologi itu berarti nelitinya dengan cara apa ya, Bu? Gitu. Rata-rata penelitian tentang konsep budaya, penelitian tentang penggalian informasi di sebuah kelompok masyarakat, rata-rata menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Karena tujuannya berbeda. Kalau kualitatif nanti akan arahnya ke eksplorasi. Dan itu yang dicari para antropolog. Kan pengen tahu nih, perilaku yang tidak tampaknya apa. Jadi tugas mereka adalah mengeksplor. Kalau itu pakai penelitian kuantitatif, kemungkinan besar tidak terlalu banyak yang bisa dieksplor gitu karena beda tujuan. Nah, sehingga nanti ketemulah bahwa studi antropologis itu menekankan pada unsur budaya yang mempengaruhi peran serta kepercayaan tertentu mengenai sakit, pandangan individu tentang sakit, dan juga proses penyembuhannya. Jadi, dengan kita mempelajari antropologi kesehatan ini, kita akan jadi punya sudut pandang yang berbeda ketika kita mau menyelesaikan permasalahan kesehatan. Bahkan kita kalau misalnya jangan ya jauh-jauh ngomongin antropologi, kita aja di Kesmas aja jurusan peminatannya aja ada banyak. Ada K3, ada gizi, ada promkes, ada kesling, AKK, dan kawan-kawannya. Artinya ketika kita melihat sebuah permasalahan, itu nggak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang. Nah, ini ditambah nih, kita belajar lagi tentang sosiologi antropologi yang menekankan pada unsur budaya. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan melihat dari sudut pandang atau dilihat dari latar belakang budaya dari sebuah kelompok masyarakat. Mungkin kalau teman-teman belajar mata kuliah yang lain, aduh biostatistika mumet banget, belajar gizi mumet banget gitu ya. Teman-teman akan belajar tentang ilmu eksak gitu loh, ilmu yang pasti. Gizi itu kan misalnya belajar gizi, vitamin ini diserap oleh ini akan menghasilkan ini gitu. Tapi nanti kalau ngomongin gizi masyarakat itu nanti akan berbeda lagi gitu loh. Bagaimana nilai-nilai gizi itu diterapkan di sebuah kelompok masyarakat. Terus nanti mungkin mata kuliah sosioantropologi mah gampang misalnya kayak gitu.
Mungkin teman-teman akan menganggap ini cenderung lebih mudah dibandingkan kalau mata kuliah biostatistika, karena ini lebih ke materi eksplorasi, bagaimana teman-teman memahami sudut pandang yang berbeda yang masih bisa di otak-atik, karena manusia itu kan dinamis ya, fleksibel lah. A, B, C akan setiap hari itu mungkin akan berbeda. Hari ini orang akan sangat mengagungkan budaya misalnya. Mungkin 10 tahun lagi unsur budaya ini akan pudar gitu loh. Jadi mungkin nanti akan teman-teman akan menghadapi masyarakat itu yang berbeda-beda. Kayaknya antropologi ini udah nggak relevan lagi deh 20 tahun ke depan gitu, karena orang-orang budayanya sudah hilang. Itu sangat mungkin. Tetapi kalau di masa sekarang, melihat orang masih banyak yang keroan waktu lagi sakit kepala aja, itu masih relevan topik tentang antropologi kesehatan. Gitu ya. Nah, jadi kalau dari berdasarkan cerita para antropolog, berdasarkan hasil penelitiannya yang mengevaluasi, menganalisis manusia, ketahuanlah sebetulnya ada dua penyebab penyakit, ada dua penyebab orang itu merasa sakit. Yang pertama karena sakit karena personalistik, dan yang kedua nanti secara naturalistik. Kan ditanya tuh penelitiannya itu, kenapa orang berangkat ke dukun misalnya kan, kenapa orang kalau sakit itu malah justru misalnya dikasih kemenyan misalnya gitu. Nah, inilah dari hasil eksplorasi itu ketahuan ternyata penyebab penyakit di sekelompok masyarakat itu tidak selalu berkaitan dengan ilmu medis. Terutama untuk kelompok masyarakat yang peradabannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu maju, terus juga kelompok masyarakat yang jauh dari mana-mana, jadi lebih cenderung terisolir, yang kontaknya itu ya cuma itu-itu aja. Mereka masih menganggap bahwa apa yang dia rasakan, misalnya sakit atau ada gangguan-gangguan kesehatan apapun, bisa jadi itu adalah akibat dosa misalnya, atau akibat perilaku mereka di masa lampau, atau akibat gangguan leluhur dan segala macamnya. Itu personalistik. Jadi mereka cenderung untuk sakit yang diakibatkan oleh masalah ini, personal ini, penyembuhannya pun akan berbeda ketika mereka menganggap bahwa sakitnya itu ya karena penyakit gitu loh. Itu kenapa orang-orang di kelompok tertentu masih banyak yang tidak mau berangkat ke dokter kalau sakit, karena yang mereka percaya adalah mereka sakit bukan karena penyakit tapi karena gangguan jin, gangguan leluhur dan kawan-kawannya. Jadi di sini aja udah kelihatan ya, orang berobat, yang kita lihat kan orang berobat ke dukun misalnya, orang berobat ke pengobatan tradisional tertentu, orang percaya dengan batu ajaib dan segala macamnya. Yang tidak kita lihat adalah kenapa dia berangkat ke sana. Oh, dia berangkat ke sana karena apa yang dia percayai. Oh, karena misalnya ketidakpercayaan dengan ilmu medis bisa. Oh, dia berangkat ke sana karena testimoni orang bisa. Oh, dia berangkat ke sana ya karena merasa itu gangguannya bukan gangguan penyakit, tapi karena gangguan jin misalnya. Jadi kita nggak bisa memaksakan seseorang harus berangkat ke dokter, harus berangkat ke pelayanan medis di puskesmas, rumah sakit. Kalau mereka masih percaya bahwa apa yang mereka rasakan itu bukanlah penyakit yang bisa diobati dengan obat, tapi diobati dengan jampi-jampi, dengan kemenyan dan segala macamnya, kayak gitu. Jadi inilah salah satu sumbangsihnya antropologi. Nah, kalau yang kedua baru orang sakit ya karena ada gangguan keseimbangan gitu. Dia sakit karena ada lingkungannya kotor. Dia sakit karena perilakunya
tidak sehat. Maka orang-orang yang seperti ini akan lebih mudah diarahkan untuk berangkat misalnya merubah perilakunya atau berangkat ke pelayanan kesehatan karena mereka merasa ya benar karena ada yang nggak beres nih. Kalau misalnya mereka nggak percaya bahwa demam berdarah itu karena lingkungan yang kotor, karena ada nyamuk dan segala macam, yang mereka tidak akan mau yang namanya mengosongkan bak mandi, terus kayak gitu-gitu tuh akan jadi gini loh, kalau teman-teman bilang, "Kenapa ya kelompok masyarakat ini sudah dikasih tahu, udah tahu bahayanya bla bla bla, tapi mereka tetap nggak mau berubah?" Kemungkinan mereka percaya bahwa apa yang mereka rasakan itu adalah gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh alasan-alasan yang lain yang mungkin berbeda dengan apa yang kita yakini gitu. Itu kalau kita belajar antropologi. Nah, ruang lingkupnya itu ada dua, biologis dan juga non-biologis. Yang biologis ini nanti lebih banyak dikerjakan atau yang banyak mempelajari adalah teman-teman dari petugas medis, dari kedokteran, perawat, bidan. Nah, sedangkan kalau non-biologis ini yang akan kita otak-atik gitu ya. Lebih banyak kita intervensi. Bisa nggak kerja sendiri-sendiri? Ya tentu aja nggak bisa. Kalau misalnya kita berangkat ke kita ngobatin masyarakat kan kita tetap juga butuh teman-teman kedokteran. Teman-teman kedokteran akan mengobati sesuai dengan keilmuannya dan yang kita bantu analisis adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan masyarakat itu biar mereka tetap mau berangkat ke petugas medis misalnya kayak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat akarnya itu sebetulnya ada dua ini sih secara besarnya gitu ya. Ada di antropologi fisik, jadi yang tadi yang unsur medisnya, dan ada yang etnomedicine, yaitu tentang pengobatan tradisional. Bahkan teman-teman, kalau teman-teman tahu, saya nggak tahu deh kalau di kampus-kampus lain ada atau enggak. Tapi di kampus saya dulu di Universitas Erlangga di Surabaya, ada jurusan untuk pengobatan tradisional, namanya Batra, pengobatan tradisional. Itu S1-nya masuk, saya lupa deh S1 apa D3 gitu ya. Tapi dia masuk di Fakultas Kedokteran, FK UNER. Jadi ada jurusannya khusus membahas tentang pengobatan tradisional. Kenapa? Ya karena memang ilmu itu kan selalu berkembang ya, dan di saat yang bersamaan orang Indonesia ini banyak sekali yang masih mempercayai tentang pengobatan tradisional. Contohnya paling gampang yaitu ya tadi saya sebutkan, kita kerokan, kita minum-minum rebusan air-air tertentu, daun-daunan tertentu, itu sebetulnya ya adalah salah satu bukti bahwa kita pun masih mempraktekkan yang namanya pengobatan tradisional itu gitu. Ya memang sudah kalau di Batra pun nanti akan ada studi khususnya ya yang membahas tentang jenis obat karena kan memang jamu itu pun ada di Kemenkes pun ada kok tentang jamu-jamu dibahas sendiri kok itu topik apa namanya ada di Solo kalau nggak salah daerah Karanganyar itu yang mengembangkan tentang jamu tradisional. Manfaat-manfaat jamu tradisionalnya ya, Bu? Iya, semuanya mulai dari pengolahan bahan bakunya, jenis-jenis bahan bakunya, bahkan itu semua dikembangkan. Nanti ada lab-nya sendiri. Seingat saya dulu, saya waktu itu pernah datang di daerah Solo, Karanganyar, itu ada khusus itu. Dan Kemenkes pun ada yang maksudnya jenis pekerjaannya itu yang ke arah sana gitu loh. Jadi memang di Indonesia ini masih dikembangkan gitu ya. Mohon izin sebentar ya. Oke, nah kalau yang nanti antropologi fisik mungkin akan lebih banyak tidak kita pelajari, tapi nanti ada keilmuannya sendiri, tapi kita sedikit membahas tentang etnomedicine-nya. Nah, ini adalah lab
apa ya, lapangan studi. Jadi pembahasan yang dibahas pada antropologi fisik di antropologi kesehatan itu yang pertama berkaitan dengan nutrisi dan pertumbuhan. Jadi bagaimana nutrisi itu, gizi-gizi itu akan menentukan pertumbuhan manusia. Bentuk tubuh nanti kaitannya dengan penyakit itu seperti apa dan segala macamnya. Lalu ada Underwood. Underwood ini pengaruh evolusi manusia serta jenis penyakit yang berbeda-beda pada berbagai populasi yang terkena atau sebagai akibat dari faktor budaya. Jadi kalau sebagai contoh kita lihat persebaran bentuk tubuh manusia di dunia ini kan beda-beda ya. Misalnya kita yang Asia cenderung lebih kurus, lebih kecil kalau dibandingkan yang manusia-manusia yang ada di daerah barat sana, Eropa, lebih tinggi, gede, bentuk mukanya berbeda, matanya, hidungnya. Nah, itu dipelajari di Underwood ini. Sedangkan kalau yang studi yang ketiga ini ya, itu adalah contohnya Vines, artinya itu tentang penyakit yang ditemukan dalam populasi manusia sebagai sebuah konsekuensi yang khusus muncul dari cara hidup yang beradab. Jadi bahkan di antropologi itu nanti juga mempelajari tentang penyakit-penyakit yang muncul pada manusia purba. Dari zaman ke zaman perkembangan penyakitnya itu bagaimana? Itu nanti dikaitkan dengan pola perilaku masyarakat zaman dulu, bagaimana cara hidupnya mereka. Jadi salah satu kalau di keilmuan itu kan salah satu melihat cerita masa lalu kan dari fosil dan segala macamnya kan. Dari kotorannya dan segala macamnya. Nah, nanti diketahui bahwa oh pada masa sekian sampai sekian jenis penyakitnya begini, pola perilaku masyarakatnya misalnya hidupnya berpindah-pindah sehingga penyakit infeksi tidak terlalu banyak ditemukan pada masa itu. Nah, ketika pola pola kehidupannya berubah di saat manusia-manusia itu sudah mulai apa ya, tinggalnya berkumpul dalam jangka waktu yang cukup panjang, mulailah muncul yang namanya penyakit infeksi pada masa itu bla 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 bla. Jadi itu yang dipelajari oleh Vines. Jadi bahkan penyakit-penyakit pun bisa kelihatan gitu dari perubahan pola hidup manusianya. Dari situ kan akan sangat terlihat bahwa oh ternyata penyakit itu dipengaruhi sekali oleh pola perilaku manusianya kayak gitu. Nah, ini mungkin yang lebih familiar di teman-teman, saya yakin kalau ada acara-acara di TV gitu ya, wah ada masalah kejahatan gitu ya, pasti dokter forensik tuh yang turun. Atau misalnya korban bencana alam, itu dokter forensik yang turun. Itu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi manusia dari umurnya, misalnya jenis kelaminnya, terus juga hubungannya dengan manusia lainnya, dengan saudara-saudaranya bagaimana, terus juga nanti unsur kejahatan yang ada atau tidak, dan segala macamnya itu dipelajari oleh kedokteran forensik. Dan ada juga yang membahas tentang bagaimana pola pencegahan penyakit biar dari misalnya ayah talasemia, ibu talasemia, bagaimana anaknya, nanti faktor resikonya, bagaimana cara pencegahannya. Nah, itu dibahas juga dalam antropologi fisik gitu ya. Tapi kan kita nggak terlalu membahas itu karena itu lebih kepada medis kayak gitu. Kita sedikit membahas tentang yang non medisnya. Nah, ini yang kita pelajari itu lebih kepada unsur budayanya karena ya bagi tugas lah ya sama teman-teman dokter, masa ya dokter semua atau kita semua gitu ya, jadi bagi tugas. Ini cabang etnobotani atau antropologi kesehatan yang mempelajari pengobatan tradisional. Tidak hanya berhubungan dengan sumber yang tertulis, tetapi terutama pengetahuan dan praktek yang secara oral diturunkan selama beberapa abad. Jadi kalau teman-teman ingat-ingat lagi, sebetulnya itu kan nggak ada panduan baku ya dari pengobatan tradisional tertentu. Kalau misalnya ditanya, apakah minum daun jambu akan mengurangi resiko demam misalnya?
apakah minum daun sirih akan mengurangi penyakit tertentu gitu ya? Secara tertulis itu mungkin tidak terlalu banyak yang ibarat kata kalau orang tua ngasih tahu ke kita tuh beliau punya buku panduannya itu kan jarang yang seperti itu. Bahkan kayak misalnya terkait dengan takaran gitu ya. Kalau demam, kalau sakit perut pakai daun jarak, takarannya ada 3 lembar daun jarak diremas-remas lalu dioleskan ke perut kan nggak ada takarannya, nggak ada dosisnya gitu. Jadi rata-rata untuk pengobatan tradisional biasanya diturunkan lewat mulut ke mulut dari generasi ke generasi. Mungkin kita yang masih menggunakan prinsip-prinsip pengobatan ini, ketika kita merasakan ini manjur, efektif, mungkin kita akan menurunkan ke anak-anak kita nanti. Tapi bisa jadi ini akan stop di kita kalau kita pun merasa tidak ada atau tidak ada perubahan yang berarti ketika kita menggunakan pengobatan tersebut. Contoh pengobatan yang masih lagi ramenya adalah misalnya demam berdarah. Demam berdarah, maka minumlah cairan, mungkin saya sebut merek kali ya, Fufang gitu, yang dari Cina gitu, itu akan lebih manjur dibandingkan minum obat-obatan dokter. Terus misalnya kalau tipes, minumlah obat cacing gitu, obat cacingnya kalau nggak salah mereknya Fermin gitu, karena itu akan lebih cepat menurunkan dan juga membuat sehat gitu. Kondisi-kondisi ini akan turun-temurun ke anak cucu kita kalau kita merasakan manfaatnya, kita merasa efektivitasnya lebih tinggi dibandingkan kita minum obat dokter, dan ya kita mudah mendapatkan itu, mudah dan murah, maka ini akan cenderung turun-temurun. Jadi pengobatan tradisional itu akan terus turun-temurun ketika dirasa masih efektif gitu. Nah, pun kita sekarang masih banyak lah yang percaya tanaman seperti binahong dari itu bisa dibikin kapsul, terus nanti obatnya bisa dipercaya menyembuhkan luka gitu ya. Terus nanti yang teman ibu-ibu yang setelah sesar, operasi sesar disarankan banyak minum suplemen ikan gabus karena dipercaya proteinnya paling tinggi dan segala macamnya gitu. Jadi kepercayaan-kepercayaan ini memang tidak ada bakunya, tapi kalau misalnya studi tentang manfaatnya segala macam pasti ada ya. Cuma dosisnya, takarannya itu yang tidak ada dan itu yang diturunkan turun-temurun. Mungkin apa yang membuat kondisinya itu berbeda karena takarannya mungkin beda ya. Mungkin orang dulu pakai daunnya tuh sebanyak berapa genggaman tangan, tapi yang diturunkan adalah pokoknya kamu minum pakai ini aja. Nanti nanti efektif kok. Nanti kamu turun demamnya dan segala macam gitu. Oke, ini tadi mirip ya. Jadi ruang lingkup antropologi kesehatan ada biologis dan non biologis. Non biologis itu ada sosial budaya. Sosial budaya ini nanti mencakup tentang etiologinya, terapi, ide, praktek pencegahan penyakit, peranan praktisi medis tradisional, perilaku kesehatan, peranan pasien, perilaku sakit, interaksi dokter dengan pasien, dan masalah inovasi kesehatan. Jadi kalau teman-teman turun ke lapangan di daerah-daerah tertentu ya, apalagi daerahnya tuh yang masih pedalaman gitu, nggak pedalaman banget sih, maksudnya yang budayanya masih kental lah ibaratnya. Dukun bayi itu masih banyak. Kalau mungkin kita di kota nggak terlalu jarang menemui lah gitu. Tapi kalau di pedesaan, dukun bayi itu masih banyak. Cuma bagaimana sih kita kalau kita ngilangin budaya itu kan susah ya. Yang bisa kita lakukan adalah bekerja sama dengan budaya yang ada. Itu kenapa program kesehatan itu akan lebih efektif kalau kita berkolaborasi dengan kebudayaan yang ada, dengan prinsip-prinsip yang ada. Jadi strateginya pemerintah bagaimana caranya biar persalinan itu tetap ditolong oleh petugas medis, maka si dukun bayi itu dikasih pelatihan. Jadi kalau di
tempat yang kita dulu pernah penelitian di Banjarnegara, itu dukun bayinya dikasih pelatihan. Nah, mereka akan diberi tugas untuk melakukan perawatan pasca melahirkan. Untuk perawatan di saat melahirkan, jadi sudah mulai menolong persalinan, terus juga misalnya memotong tali pusar, itu akan dikerjakan oleh bidan, tetapi tetap didampingi oleh dukun bayi. Nah, nanti ketika anaknya lahir tuh, itu diserahkan kepada dukun bayi yang memberikan pelayanan pasca melahirkannya. Jadi nanti kalau biasanya kan nanti dukun bayi akan memberikan ya itulah ya apa ya ramuan-ramuan untuk misalnya perutnya dikasih apa sih lupa namanya itu ya pokoknya sistemnya kayak gurita gitu terus nanti untuk meluruhkan lemak di perutnya dan segala macam itu nanti diserahkan kepada dukun bayi. Nah, jadi strategi pemerintah itu bekerja sama yang ada di lapangan itu gimana budayanya ya itu yang kita bantu untuk gimana caranya orang-orang ini tetap dalam ranah kesehatan yang benar gitu. Jadi nggak asal. Jadi daripada kita menghilangkan sama sekali yang mungkin akan jadi penolakan besar-besaran, setidaknya kalaupun mau dihilangkan tuh masih bertahap gitu loh. Kalau di perkotaan besar mungkin kita sudah jarang ketemu ya, tapi untuk di pedesaan itu masih menemukan. Jadi ketika kita dulu melakukan penelitian di Banjarnegara itu karena ternyata masalah utamanya adalah pada bidannya, itu masih banyak akhirnya yang larinya ke dukun bayi, yang harusnya dukun bayinya tuh cuma cuma apa sih, perawatan pasca melahirkan, karena kebetulan masalahnya ada pada, petugas medisnya, jadi ya dukun bayi pun turut dari awal, dari yang bagaimana mereka membantu persalinan, sampai juga merawat semuanya, kayak gitu. Oke, sekarang apa sih sumbangan antropologi terhadap ilmu kesehatan gitu? Yang pertama tentu saja adalah masalah perspektif. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau ngomongin kesehatan atau ngomongin masalah apapun deh, kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan hanya dari satu sudut pandang. Nah, termasuk juga di kesehatan. Nggak bisa kita hanya menyelesaikan dari permasalahan yang tampak, tapi ternyata permasalahan atau perilaku yang tidak tampak ini yang juga harus jadi perhatian. Salah satu perilaku yang tidak tampak ini kan masalah persepsi. Persepsi ini nanti dibentuk dari kebudayaan yang ada dan segala macamnya. Jadi berharapnya ketika kita punya perspektif antropologi, kita punya pendekatan yang lebih komprehensif. Kita bisa melihat segala sesuatu, terutama masalah gejala, itu adalah bagian dari sistem. Gejala itu muncul bisa jadi karena ada variabel-variabel lain yang tidak terlihat. Nah, jadi ketika kita memberikan pengobatan, itu tidak selalu masalah gejalanya, tetapi bagaimana kita mencari akar masalahnya biar gejalanya itu hilang. Gitu. Lalu yang kedua adalah relativisme budaya. Standar penilaian budaya bersifat relatif. Suatu aktivitas budaya yang dianggap baik di suatu kelompok belum tentu dinilai baik di kelompok masyarakat lainnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita ngomongin masalah budaya, kita tidak bisa menyamaratakan semua masyarakat. Kalau kita menganggap bahwa ya kayak tadi tuh labu itu adalah makanan manusia, belum tentu di kelompok masyarakat lainnya masih menganggap labu itu adalah makanan manusia. Sehingga kalau kita benar-benar mau menyelesaikan permasalahan kesehatan dari akarnya, kita juga bisa berangkat dari unsur-unsur budayanya. Nih, suatu perubahan terencana akan berhasil bila perencanaan program bertolak dari konsep budaya. Perencanaan program kesehatan tidak hanya fokus pada hal yang terlihat, namun juga melihat dari psikobudayanya. Yang ketiga adalah sumbangan terkait dengan metodologi penelitian. Jadi, kalau kita lihat ilmu kesehatan itu kan sebetulnya adalah ilmu yang pasti ya, ilmu yang eksak gitu. Sehingga yang banyak dipakai itu adalah pendekatan kuantitatif melalui angka, itu udah pasti kayak gitu-gitu. Hubungan korelasinya ini ukurannya sekian-sekian berarti ada hubungan, sekian sampai sekian pengaruhnya sebesar apa, kayak gitu. Nah, dengan adanya keilmuan yang lain seperti contohnya antropologi,
maupun nanti kita kemarin juga sudah membahas tentang sosiologi, kita jadi punya pandangan bahwa sebentar. Kita bisa loh mencari tahu permasalahan masyarakat itu dari pendekatan yang lain, yaitu kualitatif. Bagaimana kita mengeksplor kondisi yang ada di lapangan. Nah, untuk penelitian kualitatif, dia cenderung lebih fleksibel. Jadi kalau nanti teman-teman belajar mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, teman-teman akan paham bahwa penelitian kualitatif itu jauh lebih fleksibel dibandingkan penelitian kuantitatif. Yang kalau penelitian kuantitatif itu alat ukurnya nanti alat ukurnya nanti bisa menggunakan kuesioner dan segala macamnya. Kalau di penelitian kualitatif bahkan panduan wawancara itu bisa berubah-berubah di saat kita melakukan wawancara. Yang awalnya kita cuma mau nanya 10 item, ketika di hari H itu mungkin bisa jadi puluhan pertanyaan turunan dari 10 pertanyaan yang tadi. Jadi lebih fleksibel. Nah, itu yang diharapkan dengan adanya keilmuan yang berbeda, kita menemukan sudut pandang untuk menemukan permasalahan yang berbeda, kita jadi punya gambaran yang lebih utuh untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan. Premis. Nah, dari setelah kita melakukan eksplorasi, kita kan jadi punya, ternyata kita itu, masyarakat itu berperilaku tertentu ternyata karena interaksi dengan petugas medis kayak gitu, ya kan? Muncul tuh premis-premis tertentu, asumsi atau hipotesa-hipotesa tertentu dari penelitian kualitatif. Oh, mereka ternyata berperilaku karena ada gangguan roh halus, misalnya segala macam. Nah, biasanya dari hasil eksplorasi penelitian kualitatif itu akan kita uji lagi di penelitian kuantitatif. Jadi kalau ditanya, Bu bagus mana, kuali atau kuanti? Sama-sama bagus. Tergantung dari kita tuh ingin menggalinya tentang apa. Kalau tujuan kita adalah mengeksplor apa yang ada di lapangan, maka pakailah kualitatif. Tapi kalau kita mau mengukur itu secara angka, seberapa besar dan seberapa kuat, maka ambillah penelitian kuantitatif. Kayak gitu. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa, monggo ya. Selanjutnya, kita sekilas membahas tentang konsep sehat sakit. Kalau konsep sehat, hampir semuanya sama. Kalau tapi yang di undang-undang lebih spesifik adalah perilaku yang produktif gitu. Sedangkan kalau sakit, gangguan dalam fungsi normal individu, termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya. Artinya sakit itu enggak selalu urusannya masalah medis, gitu ya. Mungkin teman-teman pernah mengalami kejadian mau ujian, terus perutnya sakit, keringat dingin, kepala pusing, dan segala macamnya. Apakah nanti kalau kalian berangkat ke dokter akan selalu dikasih obat pereda nyeri? Kan belum tentu. Kalau si petugas medisnya itu nggak bisa menggali sebetulnya alasan sakitmu itu kenapa, maka ya bisa jadi hanya dikasih pereda nyeri. Jangan-jangan kamu itu bukan sakit karena sakit kepala karena medisnya, tapi karena mungkin gangguan-gangguan kecemasan dan segala macamnya. Sehingga ketika kita mengetahui sumber sakitnya orang itu karena apa, dia bisa merasakan itu karena apa, harapannya pengobatan, terus juga program-program kesehatan itu lebih tepat sasaran. Jadi nggak ada yang namanya over pemberian obat dan segala macam. Kalau memang bukan masalahnya sakitnya karena medis, ya jangan sampai si pasien itu diobati secara medis terus-menerus, karena bisa jadi masalahnya bukan itu, kayak gitu. Saya ada kok keluarga yang dia selalu
merasa ada suka dapat gangguan, misalnya sakit kepala hebat, kayak ditusuk-tusuk dan segala macam, dia berangkatlah ke orang pintar. Dikatakan oleh orang pintar, ini ada gangguan Bu, anaknya, misalnya seperti itu. Ada gangguan sehingga diobatinya dengan cara misalnya pengobatan tertentu gitu ya. Masih aja ada gangguan. Berangkat ke orang pintar lainnya segala macam. Masih juga ada gangguan. Berangkatlah ke medis. Ke dokter biasa mengatakan di ronsen segala macam nggak ada masalah. Nah, akhirnya dia berangkatnya kemana? Ke psikiater. Dia berobat ke psikiater dan ternyata dari hasil diagnosa adalah gangguan kecemasan. Sehingga obat yang diberikan adalah meredakan kecemasan dan berhasil. Dia sudah sangat gangguan-gangguannya itu langsung berkurang drastis gitu loh. Sehingga artinya apa? Artinya istilahnya itu pengobatan itu akan jauh lebih efektif ketika yang diobatinya itu sesuai dengan apa yang dirasakan, apa yang ternyata terbukti sakitnya itu di mana. Dan itu yang memang harus dicari gitu. Nah, definisi sakit menurut Bauman itu bisa pakai 3 kriteria. Biasanya harus ada gejala, lalu dia bagaimana persepsinya tentang bagaimana mereka merasakan, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kayak dia gejalanya itu seperti apa, apakah gejalanya itu parah atau tidak, terus juga bagaimana mereka mempersepsikan gejala itu di kehidupan sehari-harinya, bagaimana mereka mampu merespon gejalanya untuk bisa beraktivitas. Jadi mereka yang menentukan sendiri. Jadi apa yang mungkin nanti saya rasakan sakit, saya sakit nih, belum tentu dengan gejala yang sama, teman-teman akan merasakan sakit yang bisa bilang, aku nggak sakit kok, Bu Dini bilang sakit, aku nggak sakit kok, padahal gejalanya mungkin sama. Tapi kan ada persepsi-persepsi lain yang itu tidak tampak. Nah, kalau kita sekilas membahas tentang model-model yang ada berkaitan dengan konsep sehat sakit, yang pertama ada model sehat sakit, yaitu rentang sehat sakit. Nah, ini tadi loh yang saya sampaikan bahwa kita kalau mau pengobatan itu efektif, sesuaikanlah dengan apa yang dirasakan oleh si pasien gitu. Ada yang merasakan sakit itu flu dikit, itu mereka udah menganggap itu sakit parah gitu ya. Tapi ada yang menganggap saya flu, tapi saya bisa kerja, jadi saya nggak masalah kayak gitu. Jadi mereka nggak berangkat ke dokter dan segala macamnya. Jadi rentang sehat dan sakit ini akan sangat mempengaruhi bagaimana penentuan tindakan medisnya. Nah, bentuk pelayanan kesehatan disesuaikan setelah melihat status kesehatan berdasarkan rentang di atas, sehingga tujuan untuk mencapai status kesehatan dapat tercapai. Itu kenapa baik di komunikasi di kedokteran, di keperawatan, kebidanan, bahkan kesmas sekalipun ada mata kuliah tentang komunikasi kesehatan. Karena harapannya ketika kita berhadapan dengan pasien, kita tuh kan yang dihadapin manusia ya. Manusia yang bahkan ke dokter itu tidak selalu minta obat. Bahkan mereka bisa dibilang ketemu dokternya aja udah sembuh gitu ya. Jadi pola komunikasi petugas medis itu akan sangat mempengaruhi perilaku kesehatan dari individu. Bagaimana nanti dia kayak tadi deh contohnya, dia berangkat ke layanan tradisional apapun itu mungkin karena kecewa pelayanan kesehatan di medisnya itu judes, lama dan segala macamnya. Jadi bahkan ketika kita berbicara itu kan orang bisa merasakan
aduh denger suara dokternya aja saya rasanya udah separuh sakit saya hilang, kayak gitu-gitu. Jadi memang komunikasi antar pasien dan juga petugas medis sangat mempengaruhi pola perilaku, kesehatan individu ke depannya. Ada model kesejahteraan tinggi. Model ini berorientasi pada cara memaksimalkan potensi sehat pada setiap individu untuk mampu mempertahankan rentang keseimbangan. Merupakan proses yang dinamis. Jadi bagaimana orang yang sehat itu tetap sehat, bagaimana orang yang sehat itu diajak untuk terus sehat, dia menjaga pola perilakunya yang sudah ada dan segala macamnya. Model yang ketiga mungkin teman-teman sudah familiar. Ini adalah model yang dipelajari di epidemiologi bahwa sakit, sehat itu adalah masalah keseimbangan. Jadi ketika segitiga epidemiologi ini tidak seimbang, maka bisa jadi terjadilah muncul penyakit, gitu kan? Jadi kalau misalnya kita mau mengintervensi sebuah kelompok masyarakat biar sehat, maka pastikan ketiga ketiga variabel ini semuanya dikerjakan, diintervensi. Bagaimana kita mengontrol virusnya, bagaimana kita mengedukasi si perilaku manusianya, bagaimana kita mengintervensi lingkungan agar selalu bersih, kayak gitu-gitu. Ada lagi yang keempat adalah model keyakinan kesehatan. Jadi kalau ini tuh kita mengintervensi sesuai dengan apa yang dia yakini. Kalau misalnya orang merasa dia tidak, misalnya gini deh, ada kelompok masyarakat yang percaya bahwa penyakit seperti penyakit jantung, penyakit kanker paru-paru, dan segala macam penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang diturunkan. Sehingga ketika mereka merasa tidak punya keluarga yang punya riwayat itu, mereka cenderung merasa, ah, aku mah santai, keluargaku nggak ada yang kena jantung, aku nggak mungkin kena penyakit jantung. Sehingga pola perilakunya jadi cenderung bebas, malas olahraga misalnya, makanan tidak diatur, dan segala macamnya. Nah, kalau orang merasa tidak rentan dengan sakit tertentu, orang akan cenderung bebas. Sehingga yang perlu kita edukasi kalau kita mau pakai kita menghadapi kelompok masyarakat yang ini adalah kita mengedukasi tentang mitos bahwa penyakit itu diturunkan adalah mitos yang salah. Penyakit tidak menular itu adalah penyakit tentang gaya hidup. Walaupun kamu nggak punya riwayat tentang penyakit, orang yang punya penyakit tidak menular, bukan artinya kamu sama sekali tidak mungkin terkena. Mungkin aja kamu bisa kena. Nanti kalau kamu udah kena, anakmu punya resiko yang lebih tinggi. Nah, itu yang perlu kita edukasi kalau kita mau pakai model yang keempat ini. Lalu juga masalah persepsi keseriusan. Biasanya untuk poin-poin ini yang perlu kita tekankan adalah masalah edukasi kesehatannya. Bagaimana kita meluruskan mitos-mitos, bagaimana kita meyakinkan para masyarakat bahwa kondisi atau kesehatan yang mereka atau perilaku yang mereka lakukan sekarang akan berdampak kepada kesehatan mereka di masa mendatang. Sehingga nantinya mereka akan mengambil tindakan yang preventif. Itu kalau kita mau pakai intervensi itu. Nah, yang kelima adalah andai tadi yang keempat yang kita intervensi itu si manusianya, kalau yang kelima yang kita intervensi itu adalah faktor eksternalnya. Jadi kita identifikasi faktor demografi dan sosial yang dapat meningkatkan atau menurunkan partisipasi untuk meningkatkan kesehatan. Model ini juga mengatur berbagai tanda ke dalam sebuah pola untuk menjelaskan kemungkinan munculnya partisipasi klien dalam perilaku peningkatan kesehatan. Artinya kita juga kalau misalnya, nah ini mungkin yang bisa kita kaitkan banyak dengan
kondisi sosial budaya gitu ya. Betapa kita budaya itu mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Bagaimana dia tinggal di sebuah lingkungan dengan value-value itu dapat mengakibatkan sebuah perilaku tertentu. Sehingga kalau kita datang ke sana, terus ngasih penyuluhan tapi nggak ada yang datang, kita mungkin bisa tarik ke masalah value-nya. Kita bisa mulai cari tahu kenapa nih orang nggak mau datang. Mereka menganggap ini tuh apa? Jangan-jangan mereka itu menganggap bahwa orang luar daerah itu bukan orang yang bisa dipercaya. Sehingga ketika kita datang, kita ngasih edukasi, mereka nggak ada yang mau datang karena mereka cenderung reject dengan orang luar. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Jadi pastikan kita juga kalau mau pakai model ini, kita pastikan bagaimana pola lingkungan, budaya, sosial, ekonomi itu mempengaruhi kesehatan. Oke, teman-teman, itu materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Monggo sekiranya ada yang mau didiskusikan tentang pengantar antropologi. Ada, teman-teman? Oke, nggak ada. Ya udah, kalau misalnya nggak ada, saya harapkan ini tuh gini ya, materi yang saya berikan itu hanya sebagian kecil dari keilmuan ini gitu. Jadi jangan nganggap sosiologi antropologi itu ya cuma yang disampaikan oleh Bu Dini pas jam kuliah gitu. Enggak, itu akan jauh lebih banyak lagi. Kayak saya cerita teori sosiologi itu kan banyak, yang saya ambil mungkin hanya beberapa yang sekiranya relevan dengan topik kita. Terus juga antropologi kesehatan nih kalau ngurutin sejarahnya mungkin juga banyak banget, tapi saya ambil yang sekiranya juga relevan dengan kesehatan masyarakat. Pun ini tadi juga model-model kesehatan yang masih bisa kita pakai kalau kita mau menghadapi kelompok masyarakat tertentu gitu ya. Jadi silahkan explore sendiri, banyak-banyak baca, mungkin boleh kali ya kalau sesekali baca penelitian tentang kebudayaan yang kaitannya dengan kesehatan. Karena nanti tugasnya di akhir adalah review jurnalnya tentang kebudayaan kaitannya dengan kesehatan, lalu teman-teman presentasikan gitu ya. Jadi kita bisa punya gambaran apa ya, kondisi kebudayaan yang ada di lapangan itu seperti apa sih gitu. Perbandingan kebudayaan ini dan kebudayaan itu seperti apa, kaitannya dengan kesehatan bagaimana dan segala macamnya. Oke, teman-teman, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, saya izin mengakhiri perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Bu Bu. Dini. Sama.